warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda saat ini sedang menyaksikan TV Parlemen.com dalam segmen atau dalam acara dialog. Dialog khusus kali ini mengangkat topik bagaimana pengaruhnya kenaikan BBM terhadap para buruh. Kebetulan tamu kita hari ini atau di samping saya adalah Bapak Pumpida Hidayatullah. Dia adalah anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Golkar. Berarti pembicaraan kali ini adalah kepada orang yang tepat. Apa kabar Pak Pumpida? Baik sekali, alhamdulillah. Sehat-sehat? Ya, begini-begini aja. Insya Allah sehat selalu. Karena mendekati ini selalu turun ke lapangan terus kelihatannya ini. Ya, kalau ke daerah paling tidak beberapa bulan terakhir ini saya 2 minggu sekali saya datang. Tapi kalau tetap fokus bekerja di level nasional, karena memang persoalan-persoalan yang ditangani Komisi 9 ini lagi puncak-puncaknya ya. Kita menangani masalah BPJS, kemudian masalah permasalahan buruh di BUMN juga, dan yang terakhir nih BBM, bagaimana kita kira-kira dampaknya terhadap para buruh. Dan masih di Dapil 1 Sumatera Barat ya? Insya Allah masih dipercaya oleh partai, walaupun nomornya agak turun, tapi kan nggak ada masalah, sistemnya suara terbanyak. Ya, tapi sebelum sampai pada soal BBM, sebetulnya apa yang dilakukan Anda selama ini di Komisi 9 kaitannya dengan buruh? Ya, kalau saya dalam konteks perjuangan di Komisi 9, pertama yang saya lakukan adalah advokasi terhadap kepentingan para buruh. Tidak hanya para buruh, tapi juga beberapa basis pekerja-pekerja yang ada di naungan masalah kesehatan ya, seperti verifikator Jamkesmas, bidan PTT, dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi platform perjuangan saya. Saya harus mengadvokasi mereka, dikarenakan nampaknya banyak beberapa kasus yang kemudian berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang kemudian agak memberatkan istilahnya harapan mereka ke depan. Nah, oleh karena itu saya harus jaga, karena nggak ada cara lain. Kita harus berposisi di mereka, karena mereka kan dalam posisi yang sangat lemah dan tidak ada yang bisa membela. Oke, mereka punya kekuatan massa, mereka bisa berdemo, tetapi secara kebijakan mereka lemah gitu, tidak ada dukungannya, bahkan tidak ada partai buruh di parlemen, tidak ada perwakilan buruh di pemerintah juga gitu kan. Jadi supaya balance harus ada orang-orang yang berani mengadvokasi mereka. Nah, ini semangat perjuangan saya di sana. Jadi kalau begitu Anda harus mati-matian membela mereka. Ya, harus hidup-hidupan, karena kalau saya mati-matian kita nggak bisa bekerja nanti. Iya, tapi ngomong-ngomong soal BBM ini kan paling tidak mereka akan terkena dampaknya yang sangat serius. Belum lagi misalnya kemarin kan juga persoalan soal kontrak, outsourcing, dan UMP atau UMR juga belum selesai persoalan. Ini makin ribet kelihatannya ke depan. Ya, yaitu dia. Memang kalau dilihat secara makroekonomi nasional kita, itu yang namanya kenaikan BBM ini hampir sulit untuk tidak dinaikkan ya. Jadi memang sulit dihindari lah kenaikan ini. Jadi posisi Anda tekanan pada setuju dinaikkan atau bagaimana? Sebentar, ini bukan masalah setuju atau tidak setuju, tapi saya harus dulu menjelaskan kenapa kira-kira kita harus mendukung terlebih dahulu. Dikarenakan persoalan yang namanya pertama, nilai tukar rupiah kita kan sekarang juga anjlok terhadap dolar. Transaksi yang namanya transaksi minyak itu udah pasti urusannya dolar. Dengan anjloknya rupiah yang kemudian pemerintah harus mempertahankan nih, udah nyentuh 10.000 loh. Berbahaya sekali kalau menurut saya. Harusnya kan kita di angka 8.000-an asumsinya, dan kemudian kemarin naik 9.000, sekarang 10.000. Nah, ini kan sangat berbahaya, sangat sensitif secara makroekonomi. Dan yang kedua, memang demand energi kita juga naik, ya kan? Berarti kalau misalnya harus dikeluarkan yang namanya subsidi, ini asumsi-asumsi yang dilakukan di APBN tahun 2013 di awal itu sebenarnya udah di luar daripada basis-basis asumsi yang benar begitu kan. Nah, jadi ini harus ada revisi yang mengarah kepada perbaikan sistem. Kalau enggak nanti ya kita diambang berangkutan juga. Ini yang berbahaya sebenarnya bagi bangsa Indonesia ke depan. Karena di dalam konteksnya pemerintah mau populis apapun juga, mau membantu menginjak ke ini, suka tidak suka, yang namanya minyak ini sudah tidak akan ada minyak murah ke depan. Depletion ratio kita dalam 20 tahun ke depan itu luar biasa. Jadi per hari ini aja kita masih import sekitar 700.000 barel per harinya. Nah, jadi bayangkan gitu kan, asumsi-asumsi yang ada ini sebenarnya memang
terjepit lah pemerintah. Tapi Nah, kalau saya posisinya sebenarnya terus terang, kalau bisa memang tidak dinaikkan. Tapi kalau misal memang kemudian negara kita goyang, kemudian bisa mengakibatkan persoalan-persoalan kenegaraan ke depan, yang mendinganan kita istilah mempertahankan negaranya dulu kan. Nanti bagaimana solusi menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang timbul diakibatkan kebijakan itu. Oke, mungkin soal posisi minyak kita, lifting kita kan memang berapa itu? Apa yang targetnya bisa kan 1 juta barel kan, ya, tapi dan dulu pernah lebih dari situ, sekarang turun terus, kenapa itu? Yang jelas target 1 juta barelnya tidak pernah tersentuh ya oleh asumsi-asumsi baik APBN 2012 maupun APBN 2013 ini. Nah, 1 juta barel per hari ini tidak tersentuh dikarenakan pertama tidak ada discovery yang baru. Yang kedua juga sekarang kan banyaknya sumur-sumur yang udah tertiary recovery ya. Jadi udah recovery untuk liftingnya itu udah teknologi ketiga gitu. Udah bukan dibor terus langsung keluar gitu. Kalau secondary recovery kan pakai sistem workover yang baik gitu ya, mud flow dan lain-lain dia bisa keluar. Tapi yang tertiary ini harus pakai kimia dan lain-lain. Ini juga biaya untuk ininya juga besar. Nah, ini dalam tahap yang itu kita sekarang. Nah, kecuali kita bisa menemukan sumur-sumur baru dan istilahnya menjanjikan juga ininya reserve-nya. Nah, memang kalau gas kita masih banyak, batu bara juga masih banyak, tidak mengkhawatirkan gitu. Tapi kan minyak ini justru sensitifnya kenapa? Basis daripada gerakan ekonomi kita juga di minyak gitu loh. Jarang kendaraan pakai gas, masih belum banyak lah. Ada tapi belum banyak gitu kan. Dan yang mendrive kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan energi juga masih menggunakan minyak begitu, masih menggunakan bensin dan lain-lain. Jadi istilahnya orang mau menggarap batu bara, mau mendapatkan gas itu masih tetap berbasis minyak. Jadi perputaran ekonomi sangat-sangat rentan terhadap minyak ini. Oke, tapi nanti kelanjutannya kita jeda dulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan lanjutkan dialog terutama berkaitan dengan ketersediaan minyak kita yang ternyata memang dari tahun ke tahun turun, sehingga impor kita makin banyak dan akan mengakibatkan APBN kita bergoyang kelihatannya begitu. Jangan kemana-mana.